Record. Oke, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut ya tadi ya. Maaf tadi nggak tahu aku kalau ada batasnya. Soalnya pas kemarin-kemarin ya make oke-oke aja gitu lah. Oke, lanjut ya. Habis itu ya sini pre-pattern ya, aku ulang ya. Berarti di sini pre-pattern ini kita inspeksi dulu informasi terkait dengan pre-patternnya. Nah, ternyata di sini kita lihat dia ini oke. Kita dapat awal terbitnya kapan nih? Terbitnya itu berarti Mei 2000, 1 Mei 2000 ya, tahun 2000 ya. Habis itu ini 2 tahun rental untuk yang dibayarkan ini preminya setiap 2 tahun ini adalah 7.500 ya kan. Nah, terus di sini dibayarkan setiap tahun ganjil. Each event number year. Oke. Berarti tinggal kita hitung aja di sini kan. Berarti di sini terbitnya kan 2000 kan, tahun 2000. Berarti dengan jangka waktu 2 tahun, berarti kan ini kan jatuh temponya ini pas tanggal 1 Mei 2002 kan. Jadi artinya adalah kita nggak bisa menuliskan saldo 31/12/2002 karena memang udah habis, ya kan. Udah kita nulis aja yang di bawahnya aja nih, yang rental nih. Berarti preminya tetap sama, 7.500. Habis itu ini kan berarti apa namanya? Mei 2001, sorry, 1 Mei 2002 ke akhir tahun 2012 itu berapa bulan? Bulan ya? Berarti 6, ntar ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 8 ya? 8 ya? 8 per 12 ya? 8. Berarti udah berjalan 8 bulan per 24 bulan. Oh, sorry. Berarti udah 24 bulan dikurangi 8 karena sudah berjalan 8 bulan per 24 dikalikan dengan preminya 7.500. Oke. Berarti untuk saldo awal tahun 2003 itu sebesar 5.000 ya. Habis itu kita lihat dulu nih rent expense-nya berapa? Berarti rent expense-nya adalah karena memang di sini terbitnya itu 2002, berarti artinya adalah apa namanya? Jatuh temponya kan 2004 kan ya. Berarti artinya kita bisa langsung aja jadi apa namanya? Kita langsung dibagi aja nih jadi 2 tahun aja biar gampang, biar cepat. Nah, jadi ini rent expense-nya 3750. Habis itu pre-pattern-nya tinggal kita kurangi aja. Nanti biasanya ini teman-teman apa namanya? Soalnya itu kadang-kadang ada yang dikasih jangka waktunya tuh awal gini, ada yang dikasih jangka waktunya sisa gitu. Dan ntar teman-teman bisa lah istilahnya lah. Kalau misalkan dikasih tahunnya jangka waktu sisa atau jangka waktu tahunan kayak gini, ini kan dari jangka waktu awal nih, dari awal terbit sampai dengan jatuh tempo kan. Kalau yang ini 2 tahun. Tapi ntar kalau misalkan emang dikasihnya cuma apa namanya jangka waktu sisa ya sama aja. Ntar tinggal teman-teman bagi sama saldo awalnya aja. Sama aja ntar itu. Ntar sama aja kok dapetnya kok 3750. Lanjut ya. Habis itu kita masukin nih ke apa namanya ke late schedule kita di sini. Berarti ini pre-pattern ya. Pre-patternnya pre-pattern. Oke. Berarti oke nih ya untuk yang pre-patternnya ya. Untuk yang run expense-nya gimana nih? Oke nggak nih? Kita lihat ya. Oh, berarti sama aja nih. Berarti ini kita bisa menjawab ya untuk yang dari prosedur analitis kan ini ya, yang pre-pattern ya. Nah, ternyata memang apa namanya penurunan dari 5.000 ke 12 ke 1.250 sebesar perubahan 75% ini dapat kita dikatakan wajar soalnya kita kan udah ngecek tuh. Berarti emang ini wajar-wajar aja. Nah, ini penjelasannya nih panjang kayak gini. Tapi artinya sama aja. Ini cuma hitung-hitunganku yang tadi yang di D2. Sorry ya, D2 ya bener ya. Di D2 tapi aku dibagi jadi kata-kata di sini. Oke. Berarti ini untuk yang pre-pattern nih kita udah oke ya berarti ya. Berarti ini nggak ada masalah. Oke. Habis itu selanjutnya karena kita udah pre-pattern udah, habis itu prepaid insurance udah, yang terakhir tinggal surplus inventory ya. Oke, kita lihat di sini. Di sini kita gampang banget tinggal pindah-pindah doang. Habis itu ini ini kita dikasih coba penjelasannya itu dikasih apa namanya istilahnya dokumen cek fisiknya ya. Dokumen cek fisik yang berjumlah 9964 sama 6541.
Berarti kita masukin 9964 sama 6541. Besok kita cocokin, cocok apa enggak di sini kan. Habis itu dari dokumen cek fisik ini karena memang cocok, berarti kita akan langsung memindahkannya saldonya. Tinggal kita sama dengan, tinggal kita masukin sini, habis itu small tool, sama ini. Nah, sebenarnya aku bingung nih, untuk ngitung office surplus expense sama small tool expense-nya ini, harusnya kan ada ini ya kan, ada dokumen pembeliannya kan, maksudnya ada rincian dokumen pembelian selama setahun kan, baru nanti kita bisa menghitung pemakaiannya atau expense-nya gitu kan, biar kita bisa ngecek. Nah, di sini nih nggak dikasih data pembelian 1 tahunnya nih masalahnya nih, tapi cek fisiknya udah oke. Berarti kita kayaknya sih bisa mengasumsikan bahwa ini tuh udah bener saldonya ya. Tapi sebenarnya harusnya tuh ada pembeliannya, harusnya ada pembeliannya. Tapi mungkin aku anggap ini bener aja gitu loh, karena memang apa namanya si dokumen cek fisiknya itu benar. Jadi aku bisa anggap si expense juga benar. Nah ini berarti ini udah oke ya untuk yang ini ya, karena memang dokumen fisiknya itu benar di sini. Harusnya ini kita ngitung ulang nih untuk expense di sini. Tapi kita nggak bisa ngitung expense ulang. Ini ada alasannya di sini. Karena dokumen fisiknya walaupun Apple Basin tidak melampirkan seluruh pembelian selama setahun. Oke, selesai. Kita mau pindah assignment 10. Ada mau nanya dulu nggak? Oke ya, insya Allah ya. Oke, kita pindah ke assignment 10. Oke, assignment 10. Bentar ya, buka dulu. Cepet kok ini kok. Dulu kan dikit-dikit semua ini. Apalagi ntar assignment yang selanjutnya. Assignment 10 ya. Udah ngerekam belum sih? Oh, udah di situ assignment 10. Oke. Bentar ya. Oke, lanjut. Assignment 10. Nah, udah kelihatan ya? Assignment 10-nya ya? Kelihatan belum? Udah ya? Udah oke ya berarti ya? Ntar kalau misalkan nggak kelihatan, ntar bilang ya. Takutnya nggak kelihatan. Oke, lanjut. Tes. Oke, lanjut. Habis itu kita juga nyusun program auditnya. Di sini gampang, sama kayak yang tadi. Berarti kita pertama meminta rincian dulu. Ini meminta rincian. Oke, minta rincian dulu. Minta rincian saldo jangka panjang. Habis itu lakukan footing seperti biasa. Berarti kita akan lakukan tadi, kayak tadi. Berarti kita mau tracing sama di sini ada footing ya. Berarti ya, di sini ya tracing. Aku bolting dulu. Sama footing, sini. Oke, gampang. Berarti valuation or allocation. Sorry. Ya. Habis itu ketika kita sudah meminta rincian saldo, lalu kita juga bisa melakukan konfirmasi kan, konfirmasi terkait dengan ini. Oh, belum aku masukin ya. Oke, ini kita melakukan saldo awal ya, vouching. Oh iya, sorry, aku lupa. Ada ini ya, saldo awal ya. Dan kita juga melakukan vouching saldo awal ke kakak tahun sebelumnya. Soalnya di sini juga nggak disediain untuk saldo awal ya. Berarti kalau misalkan kita melakukan vouching, berarti kita melakukan OKR sistemnya di sini ya. Habis itu kita pastikan bahwa nomor nominal yang tertera adalah akurat, berarti kita accuracy berarti valuation or allocation.
Oke. Habis itu selanjutnya kita sudah meminta rincian saldo, habis itu kita sudah meminta juga rincian saldo awal, saldo awalnya juga, habis itu selanjutnya kita akan melakukan konfirmasi. Oke. Kalau konfirmasi pastinya occurrence or existence. Oke, habis itu yang selanjutnya kalau sudah konfirmasi berarti kita akan melakukan inspeksi pasti. Sini ya. Terus inspeksi kan. Inspeksi terhadap apa di sini? Tingkat bunga, termin, nominal. Habis itu kita juga akan melakukan tracing dari dokumen kontrak dari rincian saldo dari dokumen kontrak ke rincian saldo. Berarti yang pertama adalah kalau kita melakukan inspeksi, berarti kita akan flash and obligation di sini kan. Habis itu kita di sini juga memastikan bahwa nominalnya itu yang kita itu adalah benar karena kita juga mengecek kalau kita tracing kan kita juga mengecek kan ininya kan nominalnya juga kan. Berarti kita bisa nyentang version or location sama completeness karena kita lakukan tracing. Karena yang tadi aku bilang tracing sangat berkaitan dengan completeness. Oke. Gampang. Yang terakhir berarti kita akan melakukan rekalkulasi terhadap beban bunga, utang bunga, serta pembayaran pokok utang. Berarti di sini valuation or allocation. Oke. Bang, kita lihat di sini ya. Ini ada notes payable short term, long term, accrued interest atau interest expense, interest payable sama interest expense ya. Nah, di sini biasanya kalau aku kerjain ini, aku pisahin juga nih untuk yang short term, ini aku kerjain di I1 ya. Habis yang ini, yang long term-nya ini di I2. Habis itu untuk yang accrued interest dan interest expense, aku gabungin di I3. Nanti kita lihat jawabannya benar apa enggak. Oke, lanjut. Habis itu sini ya, ini udah aku pindahin sini. Oke. Oke, jadi di sini untuk yang short term, aku kan ngeliat nih, di sini kan nih udah aku pindahin untuk saldo awal. Untuk kakak tahun lalunya ya, ternyata memang di kakak tahun lalu itu ada saldo notes payable short term-nya itu sebesar 125.000 di pertanggal 30 April 2002 di sini kan. Ininya kan. Dan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2003. Berarti artinya adalah di sini nanti ada payment di sini kan. Payment ini berapa nih? Terus aku kasih. Ini kan ini ada payment kan di sini kan. Ini paymentnya ini untuk prinsipal atau pokok utangnya sama interestnya. Jadi kayaknya sih feeling gue ini 125 ini udah include sama sini. Perintah 125 dikurangi 149,38 itu merupakan interestnya. Bentar, kita coba aja, kita buktiin. Oke. Berarti nanti di sini adalah kita akan masukin dulu nih beginning balance-nya. Beginning balance-nya dari mana? Dari data yang dari kakak tahun sebelumnya nih, yang ini kan dari kakak tahun sebelumnya nih. Pasti teman-teman punya lah, ini yang biasa kan dikasih kan. Pas awal-awal pertemuan itu dikasih kakak tahun sebelumnya. Nah, ini aku ngambil dari kakak tahun sebelumnya. Oke. Berarti ini 125 ya, berarti ya. 125.000. Oke. Untuk payment-nya, prinsipalnya, berarti kalau prinsipal kan pasti kan sama 125 kan. Karena memang kalau ini kan pas tanggal 31/12/2003 kan. Karena di sini ini jatuh temponya pas tanggal 30 April 2003, berarti kita bisa pastikan bahwa memang ini sudah dibayarkan. Dan di sini juga udah dibilang nih, ini dokumen sininya. Oke. Berarti untuk payment principal 125.000. Berarti untuk yang per audit 31/12/2003 ini memang sudah tidak ada saldonya ya, berarti ya. Berarti aman nih. Berarti kita pindah sini dulu auditnya. Berarti gak ada adjustment ya untuk yang short term ya. Yang short term kita udah selesai ya. Nah, untuk yang long term, berarti kita lihat dulu di sini nih. Di sini ternyata memang dokumen konfirmasi terhadap notes payable ya. Di sini principal amount of 4.500, habis itu jatuh tempo Agustus 31 2010, interestnya itu 10%.
Habis itu kita bayar 31 Agustus ya, setiap tahun. Oke, berarti beginning balance-nya kita emang nggak ada di sini, karena memang pas aku cek itu memang nggak ada, pas di ininya, di mana, di KK tahun lalunya. Habis itu kita akan menambahkan notes payable di tanggal 8 Agustus 2010. Sorry, 31 Agustus tahun 2003 ya kan. Berarti di sini 475.000 gini ya. Oke. 475.000 kan. Berarti ini berarti per auditnya 475.000. Tapi karena memang ini. Berarti harusnya sama nih. Oh ya, berarti sama ya. Sama. Kemudian yang terakhir kita menghitung accrued interest-nya di sini, teman-teman ya. Terakhir nih. Nah, di sini. Nah, sesuai informasi tadi ya, berarti tadi Big City National terbitnya kan 4 April, 30 April 2002 kan. Dengan bunganya itu sebesar 12,3/4 atau 12,75% kan. Nah, biar gampang aja pakai koma aja. Nah, kita hitung dulu nih accrued interest-nya yang terutang berapa. Dari apa namanya? Dari 30 April sampai dengan 31/12/2002. Berarti artinya sudah berjalan sekitar 8 bulan ya. 8 bulan ya, bener ya. Berarti tinggal kita ini aja accrued interest-nya. Berarti 125.000 kita kalikan dengan 8/12. Gitu kan. Dikalikan dengan 12,75%. Oke, jadi accrued interest-nya kita dapat sebesar 10.625 ya. Bentar aku ini dulu, biar bagus. Nah, accrued interest-nya yang bunga yang terutangnya itu sebesar 10.625 ya, sampai tanggal 31/12/2002. Oke. Oh ya, salah aku. Di sini. Oke, habis itu kita juga di sini kan tadi kan informasinya apa nih? Kita juga melakukan pembayaran kan, pembayaran terhadap principal sama interest-nya kan. Nah, habis itu di sini kita lihat dulu di sini. Nah, ini interest paid-nya ini berarti kan sisanya itu berarti interest expense-nya itu berarti artinya tinggal tersisa 4 bulan ya. Berarti 125.000 dikali tadi 8/12, sekarang berarti tinggal 4/12 ya. Berarti 12 kali 75%. Gini ya, berarti interest expense-nya 5313 kan. Nah, karena memang ini udah skala jatuh tempo, berarti artinya kita juga akan melunasi ini kan, harusnya. Akan melunasi ini juga. Berarti payment-nya harusnya itu sama kayak yang tertera nih. Berarti 140, berapa tuh lupa deh. 140 938 ya. 938 kita kurangi sama siapa tadi? 125 ini ya. Itu hasilnya ya segini. Sama enggak? Harusnya sama. Bisa kalau kita hitung, ini totalnya sama. Nah, berarti sama ya, oke ya. Berarti udah oke, berarti memang bener ya. Dia itu bayarnya angkanya tepat ya. Oke. Jadi sekarang kita lanjut ke Midwestern Mutual Life Insurance Corporation yang tadi itu. Oke, untuk yang account interest-nya tinggal kita hitung doang kan, tadi kan gampang. Yang tadi ini karena Agustus 31 2003, berarti nyampe 31/12/2003 itu berarti berapa bulan? Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 4 ya. Bener ya 4 ya. Berarti 4/12 dikali 475.000. Oke, bener ya. Dikali sama tadi 10% ya. Oke. Berarti gini, accrued interest sama interest expense-nya 15.833. Sorry. 475.000
dikalikan dengan tadi berarti 4/12 ya. 4/12 dikali dengan 10%. Oke. Udah dapat. Untuk yang per audit, kita sama aja, biar gampang. Accrued interest-nya kita tambahin. Oh, cuma segini. Terus untuk yang per audit yang ini, kita totalin. Nah, terjadi ya. Berarti tinggal kita pindahin aja ke sheet-nya ini, ke list schedule-nya. Berarti accrued interest-nya cuma 15.833. Oke, oh ternyata bener nih ya. Untuk accrued interest-nya berarti untuk per audit sama per buku ini sama, berarti nggak ada adjustment ya. Habis itu di sini interest expense-nya. Interest expense-nya kita pindahin juga nih di sini nih. Yang 21.146. Bener apa enggak? Oh, berarti bener ya. Berarti artinya adalah kesimpulannya untuk yang di assignment 10 ini nggak ada adjustment, berarti saldo-saldo yang ada di trial balance ini bisa juga secara wajar semua. Udah kira-kira kayak gitu teman-teman. Udah kelar, cepet kan? Gampang kok. Aduh. Udah kali ya kira-kira kayak gitu. Mungkin kayaknya teman-teman nggak ada pertanyaan sih, soalnya ini udah apa namanya? Udah jauh banget. Soalnya kita udah nyampe investasi, tapi aku masih bahasnya masih most payable. Kayaknya sih udah nggak ada pertanyaan. Ya udah mungkin bisa aku akhiri aja. Ntar kalau mau nanya di ini aja di grup aja. Kalau ataupun mau nanya assignment yang apa namanya investasi, aku juga udah ngerjain kok. Ntar tanya aja nggak apa-apa. Ya udah, kira-kira gitu aja. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.